Iya, salah satu isu besar di sektor peternakan dan industri susu di Indonesia saat ini yakni aksi protes para peternak sapi perah dengan membuang susu segar secara massal. Tindakan ini merupakan puncak dari kekecewaan peternak terhadap kebijakan industri pengolahan susu yang lebih memilih susu impor daripada menyerap susu segar yang diproduksi di dalam negeri. Permasalahan ini tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan peternak lokal, tetapi juga menimbulkan tantangan besar bagi ketahanan pangan nasional. Lalu apa sebenarnya yang membuat masalah ini menjadi begitu pelik? Kita akan bahas selengkapnya dalam dilema derasnya susu impor, pemerintah langsung turun tangan. Ya, aksi buang susu sebanyak 200 ton per hari oleh peternak sapi perah dan pengepul susu lokal merupakan bentuk protes terhadap industri pengolahan susu. Karena industri lebih memilih susu impor ketimbang menyerap susu dari peternak maupun pengepul. Ketua Dewan Persusuan Nasional atau DPN Teguh Budiana mengungkapkan DPN ini merasa prihatin dan juga menyayangkan khususnya terhadap industri pengolah susu atau IPS yang tidak bersedia menyerap susu segar yang dihasilkan peternak. Teguh menilai perilaku IPS yang seperti ini merupakan tindakan yang sangat tidak manusiawi dan pengingkaran terhadap komitmen yang pernah disampaikan bahwa IPS akan menyerap dan membeli susu segar yang diproduksi peternak sapi perah rakyat. Tindakan IPS menolak membeli susu segar peternak sapi perah rakyat dinilai Teguh merupakan tindakan yang menambah penderitaan peternak sapi perah rakyat yang saat ini sudah termarginalisasi serta tidak pernah memperoleh nilai tambah dari susu segar yang dihasilkan. Namun di sisi lain, Direktur Eksekutif Asosiasi Industri Pengolahan Susu atau AIPS, Sony Effendi mengungkapkan alasan industri pengolahan susu membatasi penyerapan susu dalam negeri dan lebih suka susu impor. Sony mengakui pembatasan mau tidak mau dilakukan industri karena kualitas susu peternak dalam negeri tidak sesuai standar perusahaan. Pasalnya, susu peternak dalam negeri mengandung bahan-bahan tertentu yang tidak aman ketika dikonsumsi masyarakat. Ia mengatakan susu dalam negeri cenderung mengandung air, sugar syrup dan juga bahan lainnya. Sony pun membantah bahwa industri memilih impor karena terkait harga. Ia mengatakan harga impor dan juga dari dalam negeri sebenarnya kalau dilihat cukup sama atau hampir sama ya. Tapi salah satu alasan industri menolak susu dalam negeri adalah karena tidak sesuai dengan kualitas yang telah ditetapkan. Lalu dengan adanya polemik ini, apa langkah yang perlu diambil oleh pemerintah? Kita simak di slide berikutnya. Ya, buntut dari peternak sapi perah yang ramai-ramai membuang susu segar lantaran tidak diserap atau dibeli oleh industri pengolahan susu atau IPS, Menteri Pertanian Amran Sulaiman langsung bergerak mengumpulkan para pemangku kepentingan mulai dari peternak sapi perah, industri pengolah susu sampai dengan pengepul di kantornya untuk berdamai dan membuat kesepakatan di mana industri bisa menyerap susu dari peternak nasional. Amran menyampaikan bahwa ketegasan yang dilakukan pemerintah saat ini adalah bentuk upaya begitu karena pemerintah tidak ingin ada perselisihan antara peternak dengan industri pengolah susu. Dirinya pun berharap agar peternak dan industri pengolah susu bisa saling bergandengan tangan. Dan untuk itu Amran mengatakan pihaknya telah mengusulkan adanya perubahan regulasi di mana dalam regulasi yang baru diusulkannya ini nanti seluruh industri wajib menyerap susu dari para peternak sapi perah rakyat. Peraturan Presiden atau Perpres terkait penyerapan susu nasional yang ada saat ini juga telah disetujui Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi untuk dirubah. Hal senada juga diungkapkan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang mendukung penuh upaya Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang mewajibkan industri pengolahan susu untuk bisa menyerap susu segar dalam negeri dari peternak lokal. Agus juga menjelaskan bahwa saat ini produksi susu segar dalam negeri hanya memenuhi sekitar 20% dari total kebutuhan industri pengolahan susu yang setara dengan sekitar 750.000 ton. Apalagi industri pengolahan susu nasional saat ini tumbuh rata-rata 5% per tahun sedangkan produksi susu segar dalam negeri hanya berkembang sekitar 0,9% per tahun. Hal ini tentunya menyebabkan ketergantungan pada impor susu yang semakin besar. Oleh karena itu, Agus berharap Kementerian Pertanian dapat lebih intensif melakukan pembinaan kepada peternak sapi perah, mulai dari pemerahan, penyimpanan, hingga penanganan susu agar kualitasnya segar dan juga kalau dilihat kualitas susu dalam negeri ini kedepannya bisa memenuhi standar industri. Lalu sebenarnya berapa besar impor susu yang masuk ke Indonesia di setiap tahunnya? Kita simak di slide berikutnya.
Ya, menurut data dari Badan Pusat Statistik selama periode Januari sampai dengan Agustus 2024, Indonesia ini mengimpor susu sebanyak 321,04 ribu ton. Nah, angka tersebut merupakan volume impor komoditas golongan standar International Trade Classification 022 yang mencakup susu, krim, serta produk susu selain mentega dan juga keju. Impor susu Indonesia pada Januari hingga Agustus tahun 2024 ini meningkat sekitar 9,9%, pemirsa. Ya, kalau dilihat dibandingkan dengan Januari hingga Agustus 2023 sebetulnya ini angkanya juga cukup tinggi begitu ya. Artinya volume lebih tinggi dibandingkan impor Januari hingga Agustus dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 seperti terlihat di grafik ya. Nah, lalu dari negara-negara mana saja Indonesia mengimpor susu selama ini kita akan lihat di slide berikutnya. Ya, saat ini sebanyak 79% susu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia berasal dari impor. Berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik yang diolah oleh Pusat Data dan juga Informasi Kementan, negara asal terbesar impor susu ke Indonesia pada tahun 2021 adalah dari negara Selandia Baru. Nah, ini jumlah impornya tidak tanggung-tanggung yang pemirsa, ini mencapai 102,97 ribu ton dan ini angkanya juga cukup besar ya, berada di 386,78 juta dolar Amerika Serikat. Selain Selandia Baru, ada Amerika Serikat yang juga menjadi pemasok susu impor utama begitu ya, dengan volume impor yang mencapai 74,99 ribu ton dan nilainya ini adalah 208,66 juta dolar Amerika Serikat. Disusul oleh Malaysia yang juga mengirimkan susu ke Indonesia dengan volume sekitar 43,32 ribu ton gitu ya, dengan nilai 43,92 juta US dollar, serta Australia yang juga mengekspor susu ke Indonesia nih kalau dilihat berada di 35,61 ribu ton dengan nilai sekitar 117,93 juta dolar Amerika Serikat. Negara-negara Eropa juga berperan dalam memasok kebutuhan susu di Indonesia, seperti misalnya kalau kita lihat ada Belgia begitu ya, yang angka atau volumenya berada di 35,51 ribu ton dengan nilai 106,84 juta US dollar. Lalu kita lihat juga ada Prancis yang juga mengirimkan sekitar 14,75 ribu ton dengan nilai sekitar 46,94 juta dolar Amerika Serikat. Dan Jerman pun turut menyuplai kebutuhan susu Indonesia, yakni sebesar 10,59 ribu ton dengan nilai sekitar 34,26 juta dolar Amerika Serikat. Kendati demikian, pemerintah ini tetap menghadapi tantangan besar dalam mengurangi ketergantungan impor susu. Berdasarkan data Outlook komoditas susu di tahun 2022, volume impor susu Indonesia telah mengalami kenaikan dengan rata-rata sekitar 1,34% atau 1,34% per tahun dari tahun 2012 hingga 2021 dengan jumlah yakni mencapai 314.698 ton per tahun. Kalau dilihat, kenaikan ini terjadi akibat keterbatasan produksi susu dalam negeri yang belum mampu menutupi kebutuhan konsumsi nasional, sehingga impor tetap menjadi opsi utama untuk menjaga stabilitas pasokan. Lalu pemirsa, di bawah pemerintahan baru begitu ya, Prabowo Gibran dengan program makan bergizi gratis, sebetulnya seberapa besar nih kebutuhan susu segar di dalam negeri? Kita simak di slide berikutnya. Ya, Kementerian Pertanian saat ini diketahui tengah menyusun ya rencana besar untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor susu. Berdasarkan peta jalan tahun 2025 sampai dengan 2029 yang disampaikan Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Indonesia ini berencana untuk mengimpor hingga 1 juta sapi perah dari beberapa negara termasuk Australia, Brazil, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan juga Meksiko. Pada tahun 2029, Mentan memproyeksikan kebutuhan susu segar nasional mencapai 8,5 juta ton. Nah, ini terdiri atas 4,9 juta ton susu reguler dan 3,6 juta ton susu untuk program makan bergizi gratis, di mana salah satunya program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Kementan juga menargetkan produksi susu hingga 8,17 juta ton pada tahun 2029 dengan puncak impor sapi perah pada tahun-tahun pertama program tersebut. Namun untuk mengurangi ketergantungan akan impor begitu ya produksi susu secara langsung, Kementan pun menargetkan peningkatan kapasitas produksi dalam negeri. Contohnya, investor asal Vietnam, TH Group yang berencana membuka fasilitas peternakan di Indonesia untuk bisa mendukung produksi susu lokal yang akan meningkatkan kemandirian pangan di tanah air.
Ya, pemirsa, penguatan industri susu lokal memang sudah seharusnya menjadi agenda penting di era pemerintahan Presiden Prabowo agar Indonesia mampu mencukupi kebutuhan susu di masa depan atau susu kebutuhan nasional. Pemerintah dan khususnya Kementerian Pertanian pun tengah berupaya memperkuat kapasitas peternakan dalam negeri, termasuk meningkatkan investasi di sektor ini. Dengan adanya program peningkatan produksi dan investasi pada peternakan sapi perah di dalam negeri, diharapkan ketergantungan Indonesia pada impor susu dapat ditekan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak lokal serta mendukung kemandirian pangan nasional.